Vicky dan Tuba merupakan dua pasang manusia yang sangat fenomenal dalam kisah cinta mereka. Pemberitaan dan pembicaraan warga Dumai tentang mereka begitu bergemerincing. Meski keduanya terhalang laut dan benua, beda negara dan juga budaya. Namun itu semua tak dapat menghalangi cinta mereka. Bermula dari pertemuan tak terduga di streaming Ari Agassi. Disitulah pertama kali mereka bertemu secara streaming. Tuba mengatakan dirinya gemetar ketemu Vicky. Vicky pun spekos begitu tahu Tuba bisa tahu beberapa kata bahasa Indonesia. Keduanya saling memuji. Tuba mengatakan Vicky orang yang cerdas. Vicky pun mengatakan Tuba juga orang yang cerdas. Pujian Vicky membuat Tuba gembira dan tersipu malu. Obrolan keduanya terus berlanjut sesekali disela oleh Ari atau Manike. Ari pun bertanya siapa teman Omet yang akan ditemui Vicky di dunia nyata. Tanpa rencana dan terduga Vicky pun menyebut nama Tuba di urutan pertama yang akan ditemui Vicky. Hari-hari berlalu, minggu demi minggu pun berlalu. Akhirnya Vicky pun mewujudkan perkataan dan keinginannya. Vicky pergi ke Istanbul, Turki. Jarak sejauh 9.448 km tak menjadikan halangan bagi mereka untuk bertemu. Vicky Tuba pun bertemu muka untuk yang pertama kali. Pertemuan mereka yang pertama ini disebut netizen sebagai session 1. Netizen pun mulai riuh gemuruh. Dua pasang mata pun bertautan, membuat dua hati Vicky dan Tuba bergemuruh dan berbunga-bunga. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kisah cinta mereka akan kita lanjutkan di konten romantisme Vicky dan Tuba kedua. Vicky dan Tuba akhirnya bertemu muka untuk yang pertama kali. Session 1 pun mulai bergulir. Tuba mengatakan gemetar dan gugup ketemu Vicky. Sejak awal Vicky adalah sosok yang dikagumi Tuba, sehingga pertemuan pertama tersebut membuatnya gugup dan gemetar. Mereka pergi ke restoran hanya berjalan kaki. Jalan kaki ini bukan hal yang biasa bagi Vicky. Walau agak melelahkan, Vicky tetap enjoy. Wajah cuantik dan pesona Tuba membuat Vicky tidak merasakan penat dan lelah. Keindahan kota Istanbul juga mampu melenyapkan rasa lelah Vicky. Di restoran, makanan yang dipesan banyak banget. Disinilah karakter Tuba yang istimewa mulai terlihat. Meski ada pelayan restoran, Tuba menuangkan sendiri teh untuk Vicky. Sifat Vicky pun tak kalah istimewa. Vicky juga menghidangkan sendiri roti untuk Tuba. TikTok keduanya memang mempesona dan segar untuk didengar dan dipandang. Itulah TikTok pertama Vicky Tuba. Mereka saling melayani, saling menghidangkan makan atau minum. Take and give yang indah, so sweet banget. Di sela-sela makan, Tuba pun menatap Vicky dengan penuh arti. Tak berselang lama Vicky pun menatap Tuba dengan penuh makna. Itulah TikTok mereka yang kedua. TikTok pun berlanjut dengan TikTok yang ketiga. Vicky bilang Tubaku. Tuba pun membalas mengatakan Vickyku. Jalinan benang-benang asmara mulai tampak di antara keduanya. Akhirnya jalinan-jalinan ini mampu menggetarkan keduanya untuk saling menatap. Dua pasang mata bertemu, dua hati pun mulai bertaut. Asmara, oh asmara. Selesai makan, kisah pun berlanjut. Di part 3, kisah cinta mereka akan dilanjutkan di part ketiga. Romantisme Vicky dan Tuba 3. Selesai makan, kisah pun berlanjut. Di perjalanan menuju kapal yang akan menyeberang ke bagian Eropa, Vicky melancarkan lagi gerilya dengan gombalannya. Gaya khas gombal Vicky yang memang luar biasa memikat. Memikat banyak gadis di seantero dunia. Saat Tuba bilang orang Turki suka sama turis, Vicky langsung nyeletuk. Berarti kamu suka sama aku dong. Tuba pun bilang of course, tentu saja. Itulah TikTok mereka yang keempat. Saat berjalan menuju Europe Park, ada orang yang mengejek Vicky. Tuba marah banget dengan orang yang mengejek Vicky itu. Bahkan Tuba pengen banget nonjok orang itu. Di sini bisa kita lihat bahwa perhatian Tuba begitu besar terhadap Vicky. Sesampainya di European Park, kesan pertama yang diungkapkan Vicky terhadap Tuba adalah bahwa Tuba itu orangnya sweet banget, tulus, baik, ramah, dan aslinya lebih cantik daripada di kamera. Sanjungan dan pujian yang begitu banyak tentu saja
membuat relung-relung hati Tuba serasa melayang. Dan terpana asmara. Dari Eropa perjalanan berlanjut ke Masjid Hagia Sophia. Saat lapar mereka pun pergi ke restoran. Di perjalanan menuju restoran, tiktokan keduanya terjadi lagi. Mereka bergantian saling memayungkan. Ini adalah tiktok mereka yang kelima. Tiba di restoran, Vicky sangat menikmati kebab, tapi tidak untuk Tuba. Ternyata Tuba tidak bisa makan kebab, karena Tuba tidak makan daging guys. Vicky pun heran orang Turki kok tidak makan kebab. Kali ini lagi-lagi Tuba menunjukkan karakter istimewa. Tuba tidak segan-segan membukakan sendiri minuman untuk Vicky. Benar-benar patut jadi wanita idaman dan pujaan hati. Tidak saja oleh Vicky, bahkan oleh kita semua. Tuba benar-benar sweet. Selesai makan, kisah pun berlanjut. Di part 4, jangan lupa selesai makan. Otis. Ternyata setelah makan mereka menuju kapal untuk pulang. Vicky menuju hotel dan Tuba pulang ke rumahnya. Tapi kisah mereka belum berakhir dan terus berlanjut. Kisah pun berlanjut di keesokan harinya. Saat berjalan menuju restoran Big Big, gombalan Vicky meluncur lagi. Vicky bilang Tuba bukan princess kita, tapi punyaku. Wih iya, Vicky udah berani menyatakan isi hati yang sebenarnya. Sepertinya Vicky udah kesemsem banget sama Tuba. Playboy internasional kita sudah mulai terlihat lemas dan tenggelam dalam cinta. Sesampainya di restoran, acara makan-makan pun berlanjut. Makan lagi. Makan lagi. Mari kita lihat, di restoran ini, pelayanan apa lagi yang akan dilakukan Tuba untuk Vicky. Tak berselang lama, TikTok ke-6 pun muncul lagi. Tuba mengangkat tangan dan jemarinya membentuk setengah amor. Vicky pun sigap mengangkat tangan dan jemarinya menyempurnakan armor yang masih separuh tersebut. Maka terbentuklah tanda cinta yang lengkap dari jemari-jemari dua insan. Dua insan yang mulai terjerat benih-benih asmara dan cinta. Saat Vicky hendak memakan roti, Tuba sudah siap dengan segelas air putih di tangannya. Kemudian memberikannya ke Vicky. Vicky pun terlihat begitu sumringah dan bahagia dengan perlakuan istimewa Tuba tersebut. Menangkap sinyal-sinyal cinta yang diberikan Tuba, Vicky pun tak segan-segan lagi menyuapi Tuba sepotong timun. Suapan Vicky untuk Tuba berlanjut lagi. Vicky menyuapi Tuba sepotong croissant roti dari Perancis. Kali ini yang disuapkan Vicky adalah bekas gigitannya. Meski bekas gigitan Vicky, Tuba pun pemakannya tanpa risih dan ragu sedikit pun. Wow, tuh benar-benar indah dan romantisnya mereka berdua. Dunia serasa milik mereka berdua. Setelah selesai makan-makan, Vicky Tuba main OmniTV bareng. Saat itulah Vicky semakin berani mengungkapkan isi hatinya. Saat ada audiens pria OmniTV dari Indonesia yang memuji kecantikan Tuba, Vicky langsung nyeletuk bahwa Tuba adalah pacarnya. Semakin berani aja lo Vicky. Tapi Tuba sendiri tidak menyangkal omongan Vicky. Berarti Tuba setuju jadi pacar Vicky? SOG boy. Vicky beruntung banget lu jadi orang. Selesai main OmniTV, Vicky Tuba lanjut menuju mall. Kisah pun akan dilanjutkan di part 5. Di mall, Vicky dan Tuba seperti anak kecil. Mereka bermain bom-bom car. Tak banyak yang bisa diceritakan di mall ini. Selesai di mall, Vicky dan Tuba kemudian pergi ke taman. Di taman, Vicky dan Tuba bercengkrama dan bicara ngalur ngidul tentang lagu. Saat ngalor ngidul itu, Mama Vicky pun minta video call. Inilah momen pertemuan calon menantu dan calon mertua bertatap muka dan saling menyapa. Ekspresi dan gestur Tuba menunjukkan kebahagiaan yang amat sangat ketika video call sama Mama Vicky. Mama minta Tuba untuk jagain Vicky. Tuba langsung jawab siap. Barangkali di relung hati Tuba sudah menganggap kalau Mama Vicky adalah calon mertuanya Ki. Cie. Ngalur ngidul keduanya pun berlanjut. Vicky begitu speechless. Ternyata Tuba memiliki banyak referensi lagu Indonesia. Saat asyik ngalor ngidul,
Tuba melihat Mama Vicky sudah posting pertemuan mereka di X-story-nya. Wih, nu mama. Udah cepet amat gerak cari mantunya. Kelihatannya Mama Vicky sudah klik sama si Tuba calon mantu. Selain kecantikan Tuba yang begitu memikat, kepribadiannya pun begitu menonjol dan sangat berkarakter. Sayang sekali cerita Vicky dan Tuba Season 1 tidak berlanjut. Karena 3 video mereka selanjutnya terhapus dan tak bisa dikembalikan. Di akhir Season 1 ini, Vicky dan Tuba saling memberikan cindera mata sebagai kenangan. Itulah TikTok mereka yang ke-7. Tuba memberikan boneka favoritnya yang disebut Malsugi. Vicky memberikan uang untuk disimpan di dompet Tuba. Vicky berharap setiap Tuba membuka dompet, Tuba akan teringat dengan kenangan yang diberikannya. Di Season 1 ini, meski Vicky Tuba tidak mempertontonkan seperti hubungan sepasang kekasih, tapi bisa dilihat bahwa mereka telah menjalin TTM, teman tapi mesra. Season 1 pun berakhir di sini, dan kisah pun akan kita lanjutkan di Season 2, Romantisme Vicky dan Tuba, Part 6. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa